Setelah seminggu lebih melahirkan buah hati kedua pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 lalu, Nia Ramadhani akhirnya boleh pulang ke rumah kemarin. Kebahagiaan terpancar benar di wajah Nia dan Ardi saat membawa pulang buah hati kedua mereka. Tapi keberadaan Nia sampai lebih dari 1 minggu lamanya di rumah sakit ternyata menyisakan tanda tanya. Apa yang membuat Nia dan sang buah hati baru diperbolehkan pulang setelah 1 minggu lebih menjalani proses persalinan? Sebelum pulang ke rumah kemarin, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Nia dan Ardi bahwa situasi selama hari-hari pasca persalinannya memang menegangkan dan begitu mengkhawatirkan. Pasalnya, anak yang diberi nama Mainaka Zanati Bakri itu ternyata harus masuk ruang ICU karena mengalami kekurangan oksigen dan juga kadar gula yang rendah. Keadaan yang begitu mengkhawatirkan itulah yang membuat semua tutup mulut pada saat itu, termasuk kepada Nia Ramadhani. Namun setelah memaksa Ardi untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya, akhirnya Ardi pun menyampaikan kondisi Mainaka kepada Nia yang langsung disambut dengan tangisan histeris. Seperti apa sebenarnya kondisi Mainaka pasca lahir sehingga begitu mengkhawatirkan semua orang yang melihatnya? Saya nggak dikasih tahu. Saya tuh nggak baca, nggak buka internet, nggak buka apa-apa segala macam. Tiba-tiba ada SMS, apa masuk ICU. Gimana sih ini ceritanya? Soalnya saya bilang kan, saya mau lihat bayinya dong. Saya nggak banyak nanya gitu. Terus akhirnya tapi berapa ya? Udah nanya-nanya sama Oma sama Mama, nggak ada yang jawab. Sama Ardi baru aku berani. Yang benar nih something happen nih. Gitu. Akhirnya dia ngomong pelan-pelan gitu. Terus gue mau lihat sekarang udah mulai lumayan histeris. Tapi itu juga ternyata kondisi yang saya lihat itu katanya udah lebih mendingan, udah tadinya pakai apa sih? Iya, udah pakai yang untuk oksigen di gitu. infus, habis itu di mulutnya juga udah gitu dipakai infus. Nangis. Kadar gulanya masih rendah. Kadar gulanya rendah. Habis itu oksigen sedikit kekurangan. Yang saya ingat ya, jadi ya itu harus dites tiap 2 jam atau 3 jam gitu. Saya juga deg-degan sih nyampein ke Nianya. Sebagai suami dan ayah yang saat itu ikut mendampingi proses persalinan Nia, Ardi Bakri benar-benar dilanda rasa cemas dan penuh dilema. Bagaimana tidak? Tidak hanya putra kecilnya yang dalam keadaan dipasang oksigen dan infus, tapi kondisi sang istri sendiri pun ternyata tak sadar dengan begitu baik, bahkan sampai 3 hari lamanya. Keadaan Nia inilah yang membuat tim medis pun melarang Nia bertemu anaknya, bahkan sampai 3 hari lamanya. Teler-telernya lama soalnya 3 hari. Aku tadi lagi ngobrol gitu tidur. Itu tuh kurang lebih 2 hari baru Naka boleh masuk ke ruangan Nia. Soalnya Nia juga habis dioperasi ya. Perjalanan rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sejak menikah hingga saat ini memang selalu menjadi pemberitaan. Mulai dari pernikahan mewah yang digelar hingga 2 kali resepsi, pesta rakyat gelaran wayang kulit dan juga pemberitaan saat melahirkan anak pertama. Seperti persalinan anak kedua ini, perjuangan antara hidup dan mati Nia Ramadhani saat melahirkan sebetulnya juga sudah dialaminya sejak melahirkan putri pertama mereka, Mikaela Zalindra Bakri, yaitu pada tanggal 2 Juni 2012 silam. Kala itu Nia yang awalnya berencana melahirkan secara normal terpaksa harus disesar lantaran kesulitan yang dialami Nia saat melewati proses induksi. Iya sih, rencananya soalnya rencana awal sebenarnya normal. Tapi pembukaan 1 itu seminggu lamanya, nggak nambah-nambah pembukaannya. Terus udah gitu akhirnya harus diinduksi itu selama 18 jam dan 3 jam terakhir saya udah agak kuat. Terus saya tanya lagi, udah pembukaan berapa ini gitu. Ternyata dibilangnya maaf ya Mbak, ini masih pembukaan 1. Aduh, aku berarti udah seminggu tambah 18 jam diinduksi itu tuh udah nggak kuat deh gitu. Akhirnya papanya bilang, saya bilang sama dokternya untuk ya saya nggak tegang lihat istri saya kayak gini, mendingan sesar aja deh gitu. Dua-duanya ada ini kesulitan masing-masing. Yang pertama kan soalnya diinduksi udah kesakitan banget, nggak buka juga, pembukaan 1 terus-terusan. Akhirnya jadi pas disesar juga udah nggak ada rasanya gitu. Itu sakitnya pas selama 18 jam pas diinduksi itu. Kalau yang ini udah dibikin 6 di sininya, udah nggak ada rasanya.
akunya nggak tahu dapat serangan panic attack gitu, kata dia nggak mau dokter, saya nggak mau di situ, nggak tahu kenapa, aneh, tiba-tiba nggak pengen di situ, takut karena udah ngebayangin bentar lagi gue di belek perutnya walaupun gue nggak ada rasanya, tapi nih orang-orang pada pegang pisau lah, ada heboh deh. Setelah menyaksikan betapa sulit perjuangan seorang ibu untuk melahirkan dan juga kebahagiaan Nia Ramadhani pasca melewati proses sulit saat melahirkan itu, bagaimana kisah dari Anissa Bahar dengan putrinya yang kini telah dewasa, Juwita Bahar? Seperti apa serunya Juwita ketika memberi kejutan ulang tahun kepada sang ibunda? Lalu seperti apa pula kisah Eli Sugigi yang kerepotan menyelesaikan masalah sang suami dengan buah hatinya? Benarkah Eli Sugigi pun sedang bahagia lantaran telah berbadan dua? Kisah ibu dan anak terkadang diwarnai kebahagiaan, namun terkadang pula penuh dengan konflik. Seperti halnya Anissa Bahar yang tengah bahagia karena mendapat surprise ulang tahun dari putri tercinta Juwita dan Jelita Bahar. Sementara itu, Eli Sugigi pusing mendamaikan kembali antara Ferry sang suami dengan Ulfi sang buah hati. Lantas seperti apakah serunya surprise ulang tahun dari Juwita dan Jelita untuk ibunda tercintanya? Benarkah pasca mendamaikan kembali antara Ferry dan Ulfi, Eli Sugigi tengah bahagia karena sudah hamil?